Selamat malam, saya Alif Snedin Riza dari kelas TIA akan membuat video perihal paper dan bagaimana implementasi flowchartnya. Baik, di sini saya memilih judul Fake News Detection Using Naive-Bayes Classifier sebagai salah satu bentuk supervised learning yang dipakai untuk mendeteksi berita hoax istilahnya. Baik, di dalam video ini akan saya jelaskan dulu bagaimana introduksi singkat tentang Naive-Bayes Classifier dan paper ini sebenarnya itu bicara tentang apa, dan implementasi flowchart yang digunakan berdasarkan paper yang saya gunakan. Nah, di sini Naive-Bayes Classifier itu rumus dasarnya itu adalah menggunakan peluang ya istilahnya. Jadi peluang A dalam B itu sama dengan peluang B yang terdapat pada A dikalikan dengan peluang A dibagi dengan peluang B. Dengan beberapa kali penelitian dan percobaan itu banyak orang yang menyingkatnya menjadi kemungkinan dikali kesamaan dibagikan dengan bukti. Nah, jadi Naive-Bayes Classifier ini lebih kepada berapa banyak data yang terjadi lalu dibagikan dengan total semua kejadian yang telah terjadi, sehingga algoritma yang memakai Naive-Bayes ini akan menggunakan histogram atau dari data training istilahnya untuk menciptakan sebuah data evidence tersebut dan digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah inputan baru atau sesuatu yang ingin diujikan. Jadi untuk paper yang saya gunakan itu diteliti dari universitas di Ukraina, dan paper ini terjadi karena keresahan penulis terhadap masifnya perkembangan sosial media. Ya sih, sosial media memang bisa digunakan untuk mengkoneksikan orang banyak. Nah, tapi beberapa orang itu menggunakannya untuk hal yang tidak baik seperti menciptakan berita hoax demi memanipulasi sebuah fakta. Nah, menggunakan algoritma Naive-Bayes inilah mereka mencoba untuk mengklasifikasikan atau mendeteksi berita palsu itu. Jadi dari beberapa data berita palsu yang ditemukan itu, beberapa ciri-cirinya adalah berita satu yaitu banyak sekali error pada grammar. Yang kedua, bahasanya itu persuasif, kayak menggiring opini para pembaca, dan karena persuasif itulah biasanya tuh data faktanya kurang, dan penggunaan kata yang terus-menerus dan terkesan kayak deskrip gitu dan tidak sesuai fakta. Nah, dari repetisi kata-kata inilah yang akan digunakan algoritma Naive-Bayes untuk menciptakan sebuah data training yang akan digunakan dalam implementasi paper tersebut. Nah, jadi sesuai paper yang saya baca itu, saya membuat flowchart yang sesuai dengan paper tersebut. Nah, di sini dari start adalah menginputkan data training dan akan dijalankan pada fungsi Bayes. Nah, pada fungsi Bayes ini kita akan membaca pada data training dan dilihat dulu beberapa data-datanya, dan diproses dulu peluang banyaknya berita palsu pada sebuah berita dan peluang banyaknya berita yang benar pada data training. Nah, dan lalu setiap katanya itu diproses lagi untuk dilihat dulu berapa peluang per kata setiap beritanya. Setelah itu setelah kita mendapatkan data training, data-datanya, kita menginputkan berita. Ini maksudnya berita yang kita mau klasifikasikan nih benar atau tidak. Nah, lalu kita jalankan fungsi determiner. Nah, fungsi determiner ini intinya adalah untuk setiap kata yang teridentifikasi
sama pada data training akan dikalikan atau di apa ya, peluangnya pada kalau berita tersebut palsu atau tidak akan ditambahkan dengan peluang kata yang muncul. Nah, sehingga kalau saat proses determinan ini selesai akan meng-return nilai PF dan nilai peluang beritanya palsu atau tidak. Nah, jika peluang berita itu yang palsu lebih besar, ya maka berita itu akan terklasifikasi sebagai palsu. Nah, jadi untuk detailnya saya contohkan. Oke. Di sini kita punya contoh berita. Ada 15 berita. Untuk 10 itu berita yang tidak palsu dan 5 adalah berita yang palsu dengan mengandung beberapa kata sekian, bisa dilihat di data ini. Oke, untuk proses pertama adalah mencari data training. Jadi pertama kita baca dulu, dibaca berapa jumlahnya, lalu dicari peluang per jadinya apakah berita tersebut palsu atau tidak. Berita palsu 5/15 karena berita palsunya tadi kan ada 5, lalu totalnya ada 15 sekian. Lalu untuk berita yang benar peluangnya adalah sekian. Lalu di input diproseskan per kata spesifiknya. Jadi contohnya untuk kata A dalam berita palsu adalah 8/41 karena total semuanya kata adalah 41 ya, jadi hasilnya adalah sekian. Dan bisa dilihat untuk perhitungan yang lain caranya sama seperti yang di flowchart ini. Nah, setelah semua data tersebut kita dapatkan, kita simpan dulu. Nah, ini data yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan inputan berita yang akan kita cari kebenarannya. Kita simpan dulu data histogramnya ini. Oke, sekarang kita mencoba untuk menginputkan sebuah berita. Input berita. Nah, lalu kita dibaca datanya berita tersebut dan teridentifikasikan sekian huruf C yaitu 5 dan huruf A yaitu 3. Nah, dari sini kita masukkan sesuai pada cara tersebut. Kita proses dulu yang peluang apakah data pada berita tersebut adalah bukan berita yang palsu. Jadi untuk peluangnya ya, karena ini adalah saya ciptakan for ya, jadi saya singkat aja di sini dalam bentuk satu line. Jadi adalah ya, ini peluangnya, yang peluang untuk berita yang benar tadi lalu dikalikan huruf C adalah 0,31 di 5 kali karena munculnya 5 kali, dan untuk huruf A peluangnya sekian dan muncul 3 kali, dan kita mendapatkan hasil yaitu peluang apabila berita ini benar adalah 0,00010. Nah, lalu untuk yang proses peluang yang berita palsu adalah sekian. Jadi sama seperti yang tadi, cuma ini menggunakan histogram data berita yang palsu, yaitu untuk peluang beritanya palsu adalah 0,33 dikalikan peluang huruf C terdapat pada berita palsu yaitu 0,29 dipangkatkan 5 dan 0,19 peluangnya huruf A dipangkatkan 3, hasilnya adalah 0,00004. Akhirnya kita masuk ke proses terakhir, yaitu untuk mengklasifikasikannya.
Jadi tadi kita mendapatkan peluang apabila berita tersebut benar 0,00001 dan beritanya beritanya benar 0,00001 dan beritanya palsu 0,000004. Nah, karena kita mendapatkan klasifikasi masuknya ke sini karena yang ternyata yang peluangnya berita palsu lebih kecil daripada peluang berita yang benar. Oke, berarti inputan berita yang kita inputkan tadi itu adalah berita yang benar. Oke, sudah masuk tahapan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah klasifikasi naive Bayes itu cocok untuk digunakan dalam pengklasifikasian berita palsu berdasarkan data-data yang telah diinputkan, yaitu dari data training. Jadi menggunakan peluang-peluang tersebut kita bisa menentukan apakah klasifikasi tersebut benar atau tidak. Jadi untuk algoritma dari paper tersebut itu penulisnya juga menyatakan bisa ditambahkan semacam banyak sekali implementasi lainnya, yaitu seperti penggunaan k-nearest neighbor, atau mungkin ditambahnya lagi dengan banyaknya data training dari klasifikasi kategori, mau dari Facebook atau di share lewat Twitter atau semacam. Jadi sebenarnya tuh data training jika semakin besar itu juga semakin bagus juga pengklasifikasian naive Bayes itu. Ya, jadi begitulah penjelasan video saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kesalahan materi, dan ini menandakan berakhirnya video ini. Terima kasih.